Halo teman-teman, Bali merupakan tujuan wisata paling terkenal di Indonesia. Mulai dari Kuta ke Jimbaran hingga Sanur, pulau ini memiliki pantai-pantai mempesona yang mengundang jutaan turis setiap tahunnya. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan paling cepat di Indonesia. Sebagian besar pertumbuhan tersebut terkonsentrasi pada area wisata dan ibu kotanya yaitu Denpasar. Meskipun pembangunannya sangat pesat, kalian tidak akan melihat bangunan tinggi sama sekali di pulau ini. Padahal ketersediaan lahan yang semakin berkurang serta harganya yang meningkat membuat pembangunan gedung pencakar langit sangat masuk akal untuk memaksimalkan penggunaan tanah. Kalau kalian berjalan-jalan di Pulau Bali, kalian akan melihat bahwa bangunan-bangunan di Bali umumnya tidak akan lebih dari 4 lantai. Sangat berbeda dengan karakteristik kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan Bali memiliki peraturan khusus yang mengatur batas ketinggian maksimal bangunan. Aturan tersebut dicantumkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, lebih tepatnya pada Pasal 12 Ayat 3C, yang menyebutkan bahwa ketinggiannya dibatasi setinggi-tingginya 15 meter atau 4 lantai, kecuali untuk bangunan yang secara teknis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan mutlak membutuhkan ketinggian di atas 15 meter. Dan menurut Pasal 95 Ayat 2, bangunan-bangunan yang diperbolehkan melebihi 15 meter adalah bagian-bagian bangunan umum yang tidak perlu lantai untuk aktivitas manusia, yaitu fasilitas peribadatan seperti pelinggi untuk pura, menara-menara dan kubah masjid dan gereja, pagoda dan sejenis, bangunan khusus yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan keselamatan penerbangan, menara dan antena pemancar pertelekomunikasian, dan menara jaringan transmisi tegangan tinggi, monumen, dan sebagainya. Peraturan ini ditetapkan karena menurut masyarakat Bali, ruang di atas atau upper space dianggap sebagai sesuatu yang suci dan hanya diperuntukkan bagi tempat ibadah seperti pura. Selain itu, aturan ini juga membantu mempertahankan suasana Pulau Bali yang penuh dengan sejarah dan budaya yang unik. Peraturan ini ditetapkan pertama kalinya pada tahun 1971 dan masih berlaku hingga saat ini. Akan tetapi, ada satu pengecualian terhadap aturan tersebut. Jadi, ada sebuah hotel di wilayah Sanur bernama Grand Ina Bali Beach Hotel yang memiliki 9 lantai, lebih dari 2 kali lipat ketinggian yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan hotel tersebut dibangun pada tahun 1963, 8 tahun sebelum peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah Bali. Hal ini menjadikannya secara teknis sebagai bangunan tertinggi di Pulau Bali. Secara teknis karena sebenarnya ada banyak bangunan yang setinggi atau bahkan lebih tinggi dari hotel tersebut. Bagaimana bisa, kalian bertanya? Jadi, praktik ini umumnya dilakukan oleh hotel-hotel, di mana mereka akan mendirikan bangunan mereka di sisi tebing. Karena peraturan tersebut tidak mencantumkan secara spesifik dari mana ketinggiannya diukur, maka mereka akan mendirikan bangunan utamanya di atas tebing, dan pada saat yang bersamaan membangun dari dasar mengikuti sisi tebing hingga sampai ke puncaknya. Karena ketinggiannya diukur mulai dari atas tebing, maka bangunan ini secara teknis tidak melanggar aturan tersebut. Peraturan yang menentukan batas ketinggian bangunan seperti ini tentu saja tidak unik untuk Bali. Beberapa kota besar, terutama di Eropa dan Amerika Utara, dengan aspek sejarah dan budaya yang signifikan seperti Roma di Italia, Athena di Yunani, dan bahkan juga Ottawa di Kanada, memiliki aturan khusus yang mengatur batas ketinggian maksimal dari sebuah bangunan agar tidak menghalangi bangunan-bangunan bersejarah di kota tersebut. Bahkan, kebanyakan kota besar di Eropa tidak memiliki banyak gedung pencakar langit. Hal ini dikarenakan kota-kota tersebut telah direncanakan dan dibangun selama beberapa abad, sehingga tidak ada tempat yang tersisa untuk bangunan-bangunan baru. Gedung pencakar langit memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di satu sisi, mereka dapat digunakan untuk memanfaatkan lahan seminimal mungkin, semaksimal mungkin. Di sisi lain, bangunan pencakar langit dapat membatasi interaksi dalam sebuah komunitas, terutama pada gedung apartemen bertingkat, dan dapat merusak pemandangan kota. Seiring dengan meningkatnya populasi Bali serta menurunnya ketersediaan lahan, aturan tersebut mungkin harus dihapus dalam kurun waktu beberapa tahun. Ketika saat itu tiba, pemandangan Pulau Bali mungkin akan sangat jauh berbeda dengan yang kita kenal saat ini. Hai, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah video ini. Dan terakhir, subscribe ke channel YouTube Planet Virya dan follow kami di Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya.